sore menjawab beberapa pertanyaan di pertemuan ke-8 ini dengan tema dengan segala kelemahan aku diutus atau sakramen pertobatan. Dari pertemuan ke-8 ini saya diminta untuk melihat video hasil dari penelitian Pak Gregorius, di mana dalam video tersebut menceritakan sebuah kerusakan moral manusia dan sebuah perbuatan dosa manusia yang dikarenakan adanya kehidupan atau pergaulan yang mungkin bisa dibilang salah, atau kurangnya edukasi, atau salah pergaulan atau pergaulan bebas. Dalam video tadi menceritakan beberapa contoh kasus yang terjadi di daerah Bandungan, di kawasan lereng Gunung Ungaran, di mana di daerah Bandungan ini sangat terkenal dengan adanya kehidupan malam yang notabene yang saya tahu sendiri memang sangat besar tempat kehidupan malam atau dunia malam, atau istilahnya tempat orang pelampiasan laki-laki, tumbelang dan segala macam. Kalau bisa dibilang tempat yang terbesar di Jawa Tengah mungkin ya. Itu di situ, di mana ada salah satu wanita yang bekerja sebagai PSK di satu tempat di lokasi di Bandungan, yang untuk melayani tamu-tamu pria, terutama yang mungkin terlalu terbawa hawa nafsunya, sehingga laki-laki terus mencari lokasi-lokasi yang untuk melampiaskan nafsunya. Di sini di kasus pertama ini ada dua kasus yang sangat menarik. Satu, dari sisi wanita ini adalah seorang wanita atau seorang ibu yang harus berjuang demi menyelamatkan nyawa anaknya yang setelah kecelakaan dan ditinggal suaminya karena menghamili wanita lain. Ini sangat sesuatu yang sangat kompleks, sangat membuat beban mental, beban pikiran bagi seorang ibu, di mana dia harus menyelamatkan nyawa seorang anaknya tetapi ditinggal pergi oleh suaminya. Di sini ada sebuah dosa di mana yang sangat berdosa kalau bagi saya adalah sang suami yang sangat tega, sudah ibaratnya sudah resmi menikah dengan wanita tersebut. Ternyata dia menghamili wanita lain dan meninggalkan wanita tersebut. Nah, di mana wanita tersebut ini akhirnya dengan kondisi seperti itu yang harus menyelamatkan nyawa anaknya dan terlilit hutang yang sangat besar, dan tidak tahu lagi harus seperti apa untuk membayar hutang karena dia harus meminjam
meminjam uang yang cukup besar kepada orang-orang. Akhirnya dia memutuskan untuk jatuh dalam dosa, yaitu sebagai PSK ataupun pelacur atau wanita malam. Nah, di sini sedikit cerita mengenai apa namanya, Yesus yang pernah mengampuni seorang wanita malam atau pelacur. Di waktu itu Yesus yang berkunjung ke rumah Simon didatangi oleh wanita atau pelacur itu, sampai wanita tersebut rela untuk membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan membalutnya dengan rambut, lalu meminyakinya dengan minyak wangiannya, karena wanita itu ingin bertobat atau terhindar dari dosa. Namun Simon ternyata sedikit kurang senang karena melihat wanita itu tiba-tiba datang seperti itu. Harusnya wanita itu malu dan menanyakan kepada Yesus, kalau Yesus seorang nabi, harusnya Yesus tahu kalau wanita itu adalah seorang yang wanita berdosa. Tapi Yesus memberitahu kepada Simon sebuah perumpamaan di mana apabila ada orang berutang 500 dinar dan 50 dinar, lalu kedua orang itu tidak bisa membayar, yang mana yang diuntungkan? Tetapi orang lain mengampuni, orang yang tidak dibayar mengampuni. Yang mana yang diuntungkan dulu orang yang berutang lebih besar, karena dia membayar tidak bisa membayar lebih banyak dibanding dengan yang sedikit. Nanti Yesus menerangkan pada Simon, saya datang ke tempatmu, tempat yang lebih baik, tempat yang ini, tapi kamu tidak menyambutku dengan air dan memberiku lap ataupun meminyaki aku dengan minyak wangi. Nanti semua memberikan percontohan kepada Simon tersebut. Nah, ini adalah sebuah satu cuplikan kitab suci yang saya baca mengenai pengampunan dosa kepada wanita pelacur. Nah, di sini tadi kalau menurut saya memang sebuah pekerjaan tersebut memang adalah dianggap dosa. Dosa bagi siapa? Dosa bagi kita yang melihat, kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita melihat sebuah pekerjaan itu adalah pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang sudah tidak pantas untuk dikerjakan. Tapi kita harus melihat juga apa alasan wanita tersebut bekerja hingga menjadi seperti itu. Nah, ini ada alasan yang sangat mendalam, yang sangat dasar, yang sangat tidak bisa kita ibaratnya tolerir sebagai seorang manusia. Di kehidupan yang sangat berat tersebut, wanita harus menanggung bebannya, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Orang hanya bisa meminjamkan uang kepada dia, tapi tetap harus meminta mengganti. Nah, orang kan beda-beda. Ada yang bisa diutang, nanti bayarnya tidak apa, tapi ada yang memaksa untuk segera melunasi. Nah, ini yang sangat membuat wanita tersebut mungkin secara beban, secara mental, akhirnya dengan terpaksa memutuskan untuk bekerja seperti itu. Nah, tetapi kalau menurut saya ini adalah suatu hal yang tidak bisa dibilang ini adalah sebuah dosa. Karena apa? Karena wanita tersebut bekerja berdasarkan kasih, berdasarkan cinta kasih kepada anaknya, kepada keluarganya. Dia harus menghidupi, dia harus menafkahi dan harus menyelamatkan nyawa anaknya. Lalu yang kasus yang kedua tersebut adalah seorang mantan mungkin mahasiswa yang laki-laki mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan kuliahnya, ya, dikarenakan satu alasan kehidupan. Dia yang
mungkin sudah sebatang kara kalau tadi saya dengar, sehingga dia juga sendiri sudah tidak memiliki apa namanya keinginan dan sebuah kemauan untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Nah, namun di situ dibahas mengenai sisi negatif yang pernah dialami laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut sudah terjerembab dalam dosa itu sejak dia bersekolah SMP hingga SMA. Di SMP itu dia sudah mulai mengenal alkohol, mulai mengenal kehidupan malam, mulai mengenal pergaulan bebas, dimana karena kurangnya edukasi atau bimbingan dari orang tuanya. Nah, di situ bahkan sampai dia pernah menghamili seorang wanita atau pacarnya, dan akhirnya pacar itu melakukan aborsi. Nah, ini adalah menurut saya dosa yang sangat besar. Walaupun dalam cerita pria tersebut dia sebenarnya mau bertanggung jawab untuk merawat dan membesarkan anak dalam rahim si pacarnya, tetapi yang salah di sini bukan dia bertanggung jawab lalu dosa itu sudah terhenti. Di sini yang salahnya adalah kenapa harus terjadi hal itu dalam menjalankan mungkin masa-masa pacaran. Nah, ini yang sangat disesalkan. Harusnya memang kita sebagai manusia tidak jauh dari hawa nafsu. Saya sendiri juga ibarat kata bukan seorang laki-laki yang bersih dari dosa. Saya dalam pacaran juga tidak bersih, tapi saya tahu batasan, tahu apa itu aib bagi keluarga, apa itu hal yang sangat berisiko bagi keluarga saya nantinya. Nah, mungkin hal ini yang tidak disadari dari kedua belah pasangan tersebut. Sudah saling jatuh cinta, sudah sama-sama suka, akhirnya hanyut dalam hawa nafsu. Nah, di situ ada buah peran iblis yang mungkin menghasut mereka untuk melakukan hal tersebut. Nah, tapi tetap hal ini yang sangat saya sayangkan. Harusnya kalau pria itu mau bertanggung jawab, tapi pria itu tidak tahu mungkin bagaimana malunya, bagaimana sebuah aib ini akan melekat terus di seorang wanita ini atau keluarga wanita ini. Kalau seandainya tahu mungkin anaknya sudah hamil duluan di luar nikah saat masih bersekolah SMA. Nah, ini yang sangat mungkin bagi di Indonesia ini hal yang sangat tabu. Nah, ini hal yang sangat dihindari bagi keluarga, karena ini hal yang sangat memalukan bagi kehidupan kita di warga negara Indonesia ini. Mungkin kalau di luar negeri saya tidak tahu, karena di luar negeri kan sudah banyak orang yang hanya sekedar bertunangan sudah bisa melakukan hubungan suami istri walaupun sebelum ada pernikahan resmi, dan punya anak. Setelah punya anak baru bisa menikah resmi juga banyak. Nah, tapi di Indonesia ini juga tidak bisa ditolerir karena memegang teguh adat budaya di Indonesia ini yang sangat memalukan. Nah, ini mungkin yang saya sangat sesalkan. Justru dosanya itu yang sangat besar adalah waktu itu tapi ada sebuah ibaratnya penyesalan di pria tersebut, bahkan sampai pernah terpuruk karena kejadian tersebut. Walaupun memang dalam ceritanya dia sangat menyesali, dia sangat susah untuk bangkit untuk setelah kejadian tersebut. Tapi
Memang penyesalan itu selalu datang belakangan, tapi tidak pernah dipikirkan di depannya apa yang akan disesalkan di belakang nanti. Nah, ini yang salahnya bagi kita umat manusia ini, kenapa sampai terjatuh dalam dosa. Dan hal ini pun juga tidak serta merta saya juga tidak melakukan saya juga sering melakukan hal tersebut. Saya pernah melakukan hal yang bodoh ataupun istilahnya itu adalah perbuatan dosa, dan saya menyesali di belakangnya. Itu juga saya pernah lakukan. Di sini memang kalau dari sisi pria mungkin bangkit dari keterpurukan itu bukan hal yang susah kalau menurut saya. Justru dari sisi wanita ini yang agak susah sebenarnya, karena dia yang mengandung rahimnya, karena dalam bentuk tubuhnya ada yang berubah, ada yang berubah dari bentuk tubuhnya. Nah, ini yang sangat mungkin yang bisa dibilang sangat terpuruk harusnya di wanita tersebut. Jadi mungkin seperti itu tanggapan saya mengenai video yang saya lihat tadi. Terima kasih.